Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Lazwardi Ramadan, Lia Dwi Safitri, Liana Juwita, dan Mahardika Cahya. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Bentuk-bentuk Produk Hukum Indonesia. Mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen dan pengampu Bapak Rudi Santoso MHI MH. Kami dari kelas F semester 5 jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Langsung saja pada materinya, yaitu pengertian produk hukum. Hukum merupakan produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Menurut Hal Kelsen, negara itu pada hakikatnya adalah merupakan Zangsornung, suatu tertib hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, yang menimbulkan hak memerintah kewajiban untuk tunduk. Oleh karena itu, tertib dilanggar sehingga membatasi kebebasan warga negara yang merupakan nilai fundamental dalam suatu negara. Pada umumnya, negara-negara mengakui supranasi Undang-Undang Dasar di atas segala peraturan perundang-undangan lainnya. Hal mana terbuktinya dari cara mengubahnya untuk menentukan prosedur yang lebih berat daripada pembuatan undang-undang. Memang pembuatan undang-undang dasar didorong oleh kesadaran politik yang tinggi mengenai keperluan peraturan penyelenggaraan pemerintah negara sebaik mungkin. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai bentuk produk hukum Indonesia. Banyak sekali produk hukum di Indonesia yang lahir dari lembaga pembuat peraturan itu sendiri, maupun keputusan dan ketetapan para pemimpin, baik itu ruang lingkup lembaga ataupun kepala pemerintahan. Di Indonesia sendiri, lembaga yang berwenang membuat perundang-undangan adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Namun, lembaga-lembaga negara atau badan negara lainnya juga berhak membuat peraturan atau perundang-undangan sendiri sesuai dengan ketentuan dan keberlakuan peraturan tersebut. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan dan menempati tempat tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 7 Ayat 1 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama, yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445. Yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hierarki di atas merupakan salah satu produk hukum Indonesia. Menurut Profesor Sudikno, untuk menghasilkan produk hukum yang baik, maka dibentuk berdasarkan sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Yang pertama yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber di mana kita dapat menentukan ketentuan-ketentuan hukum atau kaidah hukum, serta untuk dapat mengetahui apa yang menjadi hukum positif. Sumber hukum formil. Sumber dari sumber hukum formil itu yang pertama yaitu ada undang-undang.
yakni setiap peraturan tertulis yang dibuat oleh badan berwenang dan ditaati oleh setiap warga yang menjadi masyarakat itu. Yang kedua ada kebiasaan dan adat istiadat. Yang ketiga ada traktat, yakni perjanjian antara dua atau lebih negara di mana isi mengikat negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Dalam suatu perjanjian tersebut berlaku prinsip Pacta sunt servanda, di mana perjanjian harus ditepati oleh para pembuatnya. Yang keempat ada jurisprudensi, ialah suatu putusan hakim yang tertinggi yang diakui oleh hakim-hakim di pengadilan lainnya mengenai kasus yang hampir sama. Yang kelima ada doktrin atau ilmu pengetahuan, ialah anggapan seorang ahli ilmu hukum atau pendapat para sarjana hukum terkemuka sebagai sumber tambahan, kemudian pendapatnya itu dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara. Sumber hukum material, yakni sumber hukum dalam arti material ialah suatu perbuatan untuk memperdalam teori hukum berdasarkan pendekatan sarjana, falsafat, sosiologi, ekonomi, agama, dan hukum itu sendiri. Sekianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.